Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Nurul Makfira. Di video kali ini aku akan sharing-sharing ke kalian tentang SEO YouTube di tahun 2022 nanti, khusus untuk YouTuber pemula. Jadi buat teman-teman yang bertanya, apa sih SEO? SEO adalah Search Engine Optimization. SEO itu memiliki tahapan-tahapan seperti ini ya teman-teman. Kita itu harus mentargetkan di search engine YouTube agar supaya pada saat orang itu mencari sebuah video dan mengetikkan sebuah kata kunci, video kita akan muncul dan video kita bisa di atas dan mendapatkan banyak viewers. Jadi tanpa harus kita promosikan video kita kemana-mana, video kita bisa mendapatkan banyak penonton dan banyak subscriber itu dari search engine. Itu namanya SEO. Nah teman-teman, gimana cara optimasinya? Nah di tahun 2022 ini ada beberapa perubahan ya teman-teman yang aku dapat juga dan aku terangkan berdasarkan yang aku pelajari. Oke teman-teman, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai videonya dulu ya. Kenapa pada saat kita mengupload video itu harus ada SEO-nya? Kenapa? Karena videonya itu ya teman-teman sebenarnya itu akan ada kata kunci. Kata kunci yang harus kita tampilkan. Dan itulah nantinya yang akan membantu video kita supaya mudah ditemukan teman-teman. Dan usahakan pada saat kita membuat konten atau video, usahakan kata kunci judul pada bagian 30 detik pertama atau di menit-menit awal video kita harus kita sampaikan. Minimal di 1 menit pertama. Jadi buat teman-teman sekalian ya, kalau kalian mau buat video pada saat 30 detik pertama, kalian harus wajib menyampaikan judul dari video tersebut. Tapi nggak harus juga yang dibahas itu judulnya terus dari awal sampai akhir ya. Kalian bahas aja pakai bahasa teman-teman sendiri. Tapi kata kunci judul di 30 detik pertama itu wajib teman-teman sampaikan. Seperti yang saya sampaikan di video ini ya. Terus kalau teman-teman mau menambahkan intro, usahakan jangan panjang-panjang intronya supaya penonton gak bosen nonton video kita. Apalagi kalau kita mau mentargetkan SEO-nya supaya bagus, teman-teman harus di 30 detik pertama minimal 1 menit itu harus ada kata kunci judul yang kita sampaikan. Nah itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, mengoptimalkan durasi video yang akan kita upload. Nah, usahakan teman-teman kalau bikin video itu durasinya minimal 5 menit ke atas ya. Kenapa? Karena video-video yang berdurasi panjang itu semakin bagus ya teman-teman. Juga semakin bagus untuk direkomendasikan oleh pihak YouTube. Bahkan saat kita mencari sebuah judul video yang sama, video-video yang terlalu pendek itu biasanya akan kalah dari video-video yang berdurasi panjang. Nah, durasi video yang bagus itu berapa menit? Durasi yang bagus itu adalah di atas 5 menit. Kenapa harus di atas 5 menit? Karena biasanya kalau video kita ditonton udah di atas 5 menit, durasi nontonnya akan semakin panjang juga teman-teman. Nah, kalau durasi nontonnya udah panjang, maka sistem rekomendasinya juga akan bekerja dengan baik teman-teman. Tapi, kalau video yang kita upload itu hanya berdurasi sekitar 1 menit atau 2 menit, durasi nontonnya akan kurang maksimal teman-teman. Karena apa? Orang kadang-kadang itu kalau nonton di awalnya aja. Kalau sudah bosan atau sudah nggak menarik, maka mereka akan tutup dan cari video lain teman-teman. Bahkan kalau kualitas dari video kita itu bagus, maka mereka akan nonton video kita semakin lama. Nah, ini yang akan membantu sistem SEO-nya bekerja dengan baik teman-teman. Karena apa?
durasi tontonnya. Durasi video dan nontonnya semakin bagus dan panjang. Tapi kalau misalkan durasi nontonnya itu panjang tapi nggak menarik dan durasi nontonnya hanya sedikit, itu akibatnya malah nggak bagus ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan durasi dan kualitas video kita. Nah, itu yang kedua ya teman-teman, yaitu tentang durasi video. Kita lanjut ke optimasi selanjutnya, yaitu kita akan bahas cara pembuatan judul. Untuk pembuatan judul itu sendiri, kita harus melakukan riset terlebih dahulu ya teman-teman. Riset itu sendiri yang kita gunakan adalah kata kunci, yang nantinya akan kita pasang pada pembuatan judul video kita. Teman-teman bisa menggunakan TubeBuddy atau teman-teman juga bisa menggunakan fitur penelusuran YouTube itu sendiri. Kata kunci yang teman-teman dapatkan ini wajib teman-teman pasang di bagian depan pada judul videonya nanti. Kenapa harus di bagian depan? Karena ini adalah kata kunci yang utama ya. Teman-teman juga bisa menambahkan kalimat agar supaya judul video teman-teman itu terlihat menarik ya bagi penonton nantinya. Misalkan kata kuncinya itu cara menambahkan subscriber. Nah, di akhirnya teman-teman bisa tambahkan misalnya hanya dalam waktu sehari bisa menembus 1000 subscriber. Nah, hanya dalam waktu sehari inilah yang membuat penonton itu tertarik untuk menonton video kita teman-teman. Jadi di depannya itu kita pasang sebuah kata kunci. Dan di akhirnya teman-teman bisa tambahkan sebuah kalimat yang bisa menarik perhatian supaya judul video teman-teman itu diklik. Nah, itu yang ketiga ya teman-teman, yaitu tentang cara pembuatan judul. Karena persentase dari judul ini untuk SEO-nya itu 70% video kita ditemukan melalui judul ya teman-teman. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan bahas yang keempat, yaitu tentang pembuatan deskripsi. Nah, cara pengisian deskripsi yang benar itu seperti apa? Di sini aku akan coba rincikan ya teman-teman, caranya itu seperti apa, supaya teman-teman itu kalau bikin deskripsi nggak sembarangan. Karena deskripsi ini juga mempengaruhi dari sistem SEO-nya juga ya teman-teman. Dan sekitar 10-20% orang akan menemukan video kita itu dari kata kunci yang kita isikan di deskripsi teman-teman. Cara pengisiannya seperti apa? Cara pengisiannya seperti ini teman-teman. Di paragraf pertama teman-teman wajib mengisi dengan kata kunci judul yang teman-teman pakai di videonya ya. Nah, kalau misalkan mau mengisi deskripsi gitu kan nantinya itu ada beberapa paragraf ya. Nah, usahakan di paragraf pertama itu teman-teman buat kalimat pengantar yang kata kuncinya ada di situ. Tapi nggak sama persis ya, tapi buatlah kalimat pengantar yang di dalamnya itu ada kata kunci judul. Karena itu akan mempengaruhi search engine bekerja. Berikutnya lagi, pada bagian akhir itu teman-teman juga bisa bikin kalimat pengantar. Nah, biasanya kalau kalimat pengantar itu cuman sekian dan terima kasih doang kan? Teman-teman coba bikin kalimat pengantarnya itu, kalimatnya itu menutup dari kalimat paragraf pertama. Jadi, kalau di paragraf pertama dibuka dengan kalimat judul, di akhirnya juga begitu. Karena nantinya itu akan dibaca juga oleh sistem kerja SEO-nya teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan hashtag. Hashtag di sini fungsinya kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya nggak begitu berpengaruh ya. Tapi karena sistem kerja SEO-nya seperti itu, teman-teman isi aja. Nah, teman-teman coba isikan hashtagnya itu sesuai judul atau video kita. Atau kata kunci pendek yang berhubungan dengan judulnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke optimasi selanjutnya, yaitu pembahasan tentang cara pengisian tag. Nah, untuk tag ini sendiri, persentase untuk tagnya sendiri untuk mempengaruhi SEO di search engine YouTube.
itu sekitar 20-30% ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kata kunci yang kita isi di tag itu bisa berada di search engine YouTube. Nah, untuk cara pengisiannya sendiri, teman-teman bisa menggunakan kata kunci yang sudah teman-teman riset tadi. Tag juga harus diisi sesuai dengan isi judul dan video kita. Jangan sampai melenceng ya teman-teman, karena itu bakalan diabaikan oleh pihak YouTube nantinya. Oke teman-teman, udah cukup jelas ya gimana caranya memahami sistem kerja SEO, Search Engine Optimization untuk YouTube ya. Jadi itu saja, semoga bermanfaat ya. Like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.